ceritanya tadi tuh aku ada latihan di sekolah, latihan baris berbaris untuk pelantikan. Selama 2 tahun pembelajaran dilakukan secara online. Itu pertama kali kelas 6 semester 2 itu udah mulai online sampai kelas 8 awal-awal. Jadi tuh kita udah kelas 8 tapi rasanya masih kelas 6. Soalnya bener-bener online tuh dari rumah, nggak kerasa suasana SMP-nya gitu kan. Udah kelas 8 aja, udah mau kelas 9 malah sekarang. Lagi berteduh sambil sharing ke kalian. Ini di bawah pohon apa ya? Pohon besar. Adem kan? Ini di halaman sekolahku, di lapangannya lapangan basket 1, 2, 3 atau 2 ini ada lapangan basketnya di halaman sekolahnya. Jadi kan ini tuh hari Selasa, kemarin tuh hari Senin. Nah, hari Senin itu adalah hari terakhir ujian akhir semester untuk kelas 7 dan kelas 8, karena yang kelas 9 udah selesai ujiannya. Nah, karena kemarin itu hari terakhir, hari ini adalah hari mereka untuk susulan ataupun ada keperluan khusus ke sekolah. Jadi hari ini tuh nggak ada kegiatan belajar mengajar selama 3 hari ke depan. Kami latihan baris berbaris tadi juga menggunakan masker walaupun tidak wajib karena pastinya masa-masa. Tetapi dalam kegiatan yang lain seperti belajar di kelas, kami tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Belum lama ini kami ada tatap muka yang full 100%. Jadi walaupun tatap muka full 100%, kami juga dianjurkan wajib menggunakan masker. Sebelum tatap muka 100%, kami tatap muka terbatas 50%. Dia per sesi 1, sesi absen ganjil, sesi 2-nya sesi absen geram. Tatap muka 100% ini kesempatan kami untuk bertemu teman-teman yang lain. Akhirnya tidak virtualan lagi. Ada untungnya juga sih ya kita online. Jadi kita tuh bisa mengetahui dan belajar juga cara menggunakan alat-alat teknologi seperti tugas membuat video. Nah, di situ keterampilan kita diuji untuk take video, untuk ngeditnya juga sekreatif mungkin. Saya nggak pakai masker karena mau ngevlog dan di sini juga udah sepi banget. Tapi saya punya masker. Saya mau cerita sedikit nih tentang tugas-tugas yang berhubungan dengan alat-alat teknologi. Misalnya waktu itu saya pernah dapat tugas kelompok, tugas membuat drama. Awalnya dramanya itu dilakukan secara live, maksudnya tatap muka di depan teman-teman semua. Tapi tidak jadi karena ternyata waktunya itu tidak tepat. Jadi tugasnya dibuat dalam bentuk video. Nah, dramanya ini tentang perlawanan rakyat Indonesia, entah itu perlawanan rakyat Bali, pada perlawanan Sultan Hasanuddin, segala jenis perlawanan pada masa penjajahan. Kelompok kami kemarin ambilnya perlawanan Sultan Ba'abullah. Mungkin saya akan kasih sedikit cuplikan-cuplikannya. Bisa dibilang itu sangat seru dan sedikit susah. Karena mereka tuh ada yang nggak pede di depan kamera, ada yang nggak mau memperagakan adegan tersebut, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, saya dapat mengatasinya. Jadi kita nggak ada yang lucu. Oh, ini bagian dari dramanya, nggak boleh di skip gitu. Ada yang sampai skip lah, nggak jadi, tukar gitu. Tapi lama-lama setelah dibujuk dengan segala jenis rayuan, mereka akhirnya bisa apa? Bisa bilang, enggak dong, bisa memperagakannya di depan kamera. Take videonya selesai dalam 1 hari. Malamnya sampai besoknya saya mengedit. Sebenarnya itu malam harusnya, tetapi karena saya sudah mengantuk banget, capek banget, akhirnya saya tunda jadi besok. Besoknya saya edit, langsung saya kumpul. Awalnya saya itu minder, durasi akhir video kami cuman 2 menit.
2 menit, dramanya 2 menit. Tapi teman-teman yang lain tuh ada yang 6 menit, 8 menit. Jadi tuh minder duluan. Ternyata hasilnya nggak buruk kok, nilainya nggak buruk gitu kan. Oh iya, kami ngerjakannya bukan di sekolah, jadi ngumpul di rumah teman. Ada tugas, kalau nggak salah sih Sumpah Pemuda ya. Iya ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemudanya ini kita harus kita berperan menjadi orang yang hadir dalam pengikraran Sumpah Pemuda. Kalau saya kemarin jadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, mengenakan baju yang mendekati PPPI dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Saya merasa bangga dengan hasilnya. Si paling bangga. Tugas Sumpah Pemudanya ditampilkan di depan teman-teman kami di kelas. Terus gurunya bilang, nanti boleh nggak videonya dijadikan contoh untuk kelas lain? Aku langsung kayak, keren. Nggak lama kemudian teman-teman yang dari kelas lain, teman-teman SD yang udah pisah kelasnya dengan aku, ngechat, Tea, tadi kamu ditampilin di sini di kelas. Aduh, kayak oke, selanjutnya apa ya tugasnya ya? Tugas kelompok nih. Tugas kelompok nyanyi lagu daerah. Awalnya juga sama kayak drama tadi, ditampilkan secara langsung di depan teman-teman. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ternyata ya begitu deh. Nggak bisa, waktunya tuh nggak pas. Jadi dibuat lagi tugas video, dialihkan ke bentuk video. Kami 6 orang. Kami syutingnya di sekolah. Awalnya kami rekam pertama itu bener-bener gagal banget hasilnya. Terus kami rekam di hari selanjutnya, yang kedua, itu hasilnya bagus. Dan saya edit juga. Kok aku aku yang edit juga, itu dikumpulkan. Tapi belum ada nilai hasilnya. Aku minta tolong kakak sepupu untuk gitarin dan kami nyanyi. Jadi gitarnya direkam dulu. Kemudian baru nyanyinya. Jadi tuh rekamnya masing-masing. Kalau disuruh pilih online atau tatap muka ya pastinya pilih tatap muka dong. Aduh. Kenapa? Karena tatap muka tuh kita temu teman-teman kan. Jadi kita lagi istirahat kedua. Aku mau nge-vlog. Hai guys, kita mau masukin YouTube. Jadi ini namanya Albert. Kapan lagi ada suasana kayak gini kan? Padahal mau vote bus. Jadi kita lagi latihan guys. Jangan lupa subscribe guys. Tugas-tugas. Ini suasana apa namanya? OTW Paskah. Kita belajarnya juga enak. Guru ngejelasin itu langsung kedengaran gitu. Maksudnya kedengaran sih kalau di online juga, tapi tuh beda aja vibes-nya. Lebih nyata aja rasanya. Pokoknya kayak lebih kerasa, kita udah SMP ya, kita udah kelas 8. Ternyata kita tuh punya teman di kelas. Oke, jadi kita habis olahraga. Capek ya, capek. Pansos. Cuy. Pokoknya lebih seru tatap muka. Walaupun bawa tas berat-berat, tapi kan ketemu teman-teman hilang rasa capeknya gitu. Aku mau pulang, dadah. Ih, kayak gembel deh.